Sugeng siang sedoyo. Selamat hari ini buat kalian yang lagi nonton bersama lagi dengan saya Artafian Dan saya Naya, kembali lagi di I'm Story, the Journal of Wedding Dreams. Nah, gitu, bener. Bener. Kita ada di segmen baru nih ceritanya. Apa tuh? Segmennya namanya Ngobrol Ngalor Ngidul. Ngetan ngulon dong pastinya. Iya, jadi di sini kita bakal ngobrolin kayak ngalor dan ngidul ya pastinya. Iya. Kemana-mana lah, kemana-mana. Ngalor dan ngidul. Agak belibet. 360. Muter. 360. Muter. Oh iya. Muter, ngalor ngidul itu sebenarnya artinya dari bahasa Jawa ya diambil ya. Bener. Ngalor itu apa? Kesana lah pokoknya. Iya, pokoknya sana intinya. Kesana kita kan. Muter aja kita ngobrolnya ke depannya kayak gitu. Nah, di sini kita bakal Ngobrol. Ngomong. Udah bisa lanjut. Iya, kita lanjut aja. Kita bakal ngomongin tentang dunia perweddingan lah tentu saja. Jadi di sini kalau ngomongin beberapa bulan lalu kita udah sempat ada yang namanya bulan besar Idul Fitri. Nah, kalau aku dengar itu Idul Fitri ini setelahnya bakal ada banyak orang yang melangsungkan pernikahan, betul? Betul. Bulan besar. Bulan besar ya namanya. Nah, di sini itu kebetulan Mas kan udah pernah berkecimpung di dunia perweddingan nih. Sebenarnya dari tahun-tahun ke tahun itu emang apakah udah musim gitu? Kalau misalnya habis Idul Fitri selalu banyak orang yang nikah. Kebanyakan untuk musiman itu berlakunya biasanya bagi orang Jawa sama Muslim sih. Kalau di daerah kita yang menggunakan bulan besar itu di orang Muslim dan Jawa. Kalau untuk orang Chinese dan lain sebagainya sebenarnya tidak berlaku. Karena untuk dia setiap tahun hari bulan itu tetap hari bagus. Makanya ada beberapa orang yang bilang ada musimnya orang hamil nih. Ya karena itu tadi, karena dia nikahnya di bulan-bulan tersebut itu. Khususnya bagi orang Jawa dan orang Islam. Muslim lah. Oh ya, oke, paham. Berarti kalau misalnya bulan-bulan ini nih berarti ya ini tuh masih termasuk musimnya enggak? Masih termasuk sih. Masih termasuk ya? Lebaran baru kemarin sih ya. Oh iya sih. THR udah habis belum? Udah. Aduh, maaf. Lanjut deh. Nah, ngomong-ngomong karena kan di tahun kemarin kita dilanda pandemi, COVID-19 kan datang tuh. Akhirnya semuanya kayak terhenti lah istilahnya, dunia itu lagi berhenti gitu. Kiamat sementara ya. Bener, tapi tolong kiamatnya jangan dulu ya. Oh iya, jangan dulu. Nikah, iya. Masih berat kiri nih, banyak dosanya. Bener. Jadi nambah-nambah dulu ya buat pahala dicari-cari dulu. Nah, buat ngomongin tadi ya tentang pandemi, sebenarnya di podcast ini boleh batuk sebentar gak sih? Oh, boleh. Lanjut. Santai. Lanjut. Oke. Nah, buat ngomongin itu sebenarnya ada nggak perbedaan dari perweddingan sebelum pandemi dan juga setelah pandemi? Ada sih, signifikan juga sih hitungannya. Kita pandemi di awal itu tahun 2020, bulan 3 ya, Maret. Sebelum itu kita lagi banyak-banyaknya klien sih, dari vendor-vendor itu juga lagi rame nih, 2019 akhir sampai awal tuh bener-bener rame. Antara vendor ini, antara WO, dekor, dan lain pada berlomba-lomba nyari klien sih, rame-ramean gitu. Sampai kadang ada klien tuh bingung mau pakai vendor ini ternyata udah kebuk, mau pakai vendor ini kebuk gitu, saking ramenya sih gitu. Tapi semenjak 2020 bulan Maret itu, semenjak ada COVID, lockdown itu kan, bisa dibilang lockdown ya. Oops, sorry guys, silent bentar ya. Telepon mama, bentar deh. Terus lanjut. itu sih. Bentar ya mama. Kita ngobrol dulu nih. Nanti aku telepon balik. Iya. Di 2020 bulan Maret itu udah mulai vakum semua, udah dibilang berhenti semua sih, nggak cuman dari wedding aja sih, pariwisata, keuangan lain kan sih, juga, benar, kecuali petani kan ya, semua orang butuh makan kan gitu. Terima kasih Pak Petani dimanapun kita masih bisa dapat nutrisi. Betul. Itu sih udah mulai vakum 3-6 bulanan sih, itu udah bener-bener vakum, tapi pada akhirnya di 2020 pertengahan sampai akhir sih, itu udah mulai para jalan lagi sih. Mereka mulai memutar otak bagaimana membuat wedding itu masih bisa berlanjut di kala pandemi. Iya sih, karena kan meskipun COVID jalan terus nih, nggak bisa kita juga ikutan berhenti kan ya. Mati karena, dong. Bener, makanya itu gimana pun kita bakal berdampingan terus kan sama corona itu. Dimana kita memulai, ya yang dibilang new normal itu sih sebenarnya
vendor-vendor mulai membuat SOP-SOP baru, bagaimana dia bisa survive lah, mereka survive di kehidupan new normal ini. Gitu. Oh, berarti kalau misalnya kayak gitu, ada nggak perbedaan kayak misal tamunya lah atau penyelenggaraannya seperti apa gitu? Kalau biasanya sih klien sekarang ya, untuk venue terutama ya, venue kan tempat acara, mereka lebih menerapkan SOP baru sih, kayak udah menyediakan tempat cuci tangan, terus di ruangan sebelum dipakai itu selalu disinfektan, terus juga dari WO mereka juga menerapkan protokol kesehatan, ada peraturan-peraturan baru, dan juga muncul beberapa vendor-vendor baru yang khusus di protokol kesehatan. Oh gitu ya, berarti kalau semisal nih, karena Mas sudah pernah berkecimpung di perweddingan, terutama di wedding organizer ya, itu ada nggak kalau semisal nanti ada suatu vendor tentang prokes nih, itu dia masuk ke dalam suatu event itu, ntar job desk dari wedding organizer tuh bakal bergeser nggak sih atau berkurang? Pasti lebih, terutama untuk wedding organizer ya, itu lebih meringankan beban WO. Terus untuk segi dari kliennya, dia lebih safety sih, dari keamanan kesehatan, dia juga lebih terjaga keamanan kesehatannya dari spreading COVID-nya itu berkurang. Terus nanti dari WO-nya juga lebih berkurang kru yang diturunkan untuk di protokol kesehatannya, jadi mereka lebih fokus ke acara gitu sih. Iya sih, tapi sebenarnya enak kayak gitu nggak sih? Soalnya kalau misalnya lebih ada yang namanya vendor prokes ini bakal lebih fokus ke kliennya itu sendiri. Teamwork. Bener sih ya, bener. Jadi dibagi-bagi di organisasi seperti apa gitu kan ya. Ada tugasnya sendiri-sendiri sih, lebih gitu. Kalau dari tamu undangannya nih, itu ada perbedaan jauh nggak sih dari sebelum pandemi sampai sekarang? Sebenarnya ada beberapa yang mulai muncul baru itu intimate wedding sih. Jadi mereka cuma ngundang sebatas keluarga terdekat aja. Jadi kayak mungkin keluarga dari orang tua yang seberapa, terus teman-teman deket aja. Terus kalau memang ada yang beberapa kalau mereka nggak bisa mengurangi undangan ya, itu dia mungkin yang baru ini kalau misal biasanya sih maksimalnya kan 300. Kalau lebih dari 300 undangan itu biasanya dikasih sesi sih naik. Gitu. Jadi kayak sesi ini berapa undangan, sesi 2 berapa undangan gitu. Jadi gitu ya? mencegah adanya crowd di dalam venue sih. Iya. Oh iya sih, bisa ya di sesi ini. Sampai sih ditanyain dulu. Minum Oh iya, dulu. monggo silakan. Oh iya, aku ikutan. Kopinya apa ini naik mereknya? Kopi Maya. Kalau ada sponsor bisa lah masuk buat kopi sama teh ya. Oh iya, silakan ya. Hubungi YouTube Hubungi channel di di sini. sini. Tadi ngomongin tentang tamu undangan. Nah, di situ tadi kalau semisal nantinya setelah sesi-sesi itu kedepannya bakal ada nggak ya namanya klien itu menunda-nunda pernikahan gara-gara takut acaranya tuh nggak sebesar seperti biasanya gitu. Sebenarnya kita lebih prefer ke sekarang sih, lebih ngapain ditunda-tunda lah ya, pengin sah Iya kan, sikat belum bos, halal, iya, menuju halal gitu. Lebih baik sekarang sih, karena untuk segi budget, jika mereka juga mengirit, kenapa bisa mengirit budget? Karena undangan yang diundang kan lebih sedikit juga, iya, gitu sih. Lagian zaman sekarang kalau misal orang nggak diundang pun, mereka juga udah mulai pengertian lah di masa yang kayak gini, pandemi juga mereka lebih pengertian. Ada juga syukur-syukur yang mereka, alhamdulillah aku nggak diundang, jadi kemungkinan dia terkena COVID itu kan sedikit kan, gitu. Jadi lebih baik sekarang lah sikat bos. Mantap. Iya sih, soalnya gimana pun mau ngundang berapapun pasti ada kurangnya nggak sih? Ya namanya orang kan, kita hidup nggak bisa menyenangkan orang lain terus. Iya. Ya. Benar, kayak gitu teman-teman semuanya. Jadi buat teman-teman bride and groom to be yang pengen melangsungkan pernikahan waktu pandemi, itu bukan sebuah halangan ya nama pandemi. Di situ nanti teman-teman tadi tetap kayak memperhatikan terkait kualitas vendor-vendor yang kalian pilih gitu. Protokol kesehatan yang digunakan, benar, yang digunakan, kualitasnya, dan jangan lupa mementingkan kebahagiaan diri sendiri ya, Naya. Agak ngena ya, iya. Ya. Aku akan selalu memperhatikan kesenanganku gitu. Bentar ya, nyontek bentar nih. Selanjutnya kita mau ngomongin apa? Apaan sih, Nay? Bentar. Nah, oh ya udah inget, Okay. udah inget. Sorry. Tadi udah ngebahas tentang mulai dari tamu undangan, gimana perbedaan dari pandemi ke apa ya ini bisa dibilang semi pandemi lah ini ya. Nah itu jalan tengahnya sebenarnya untuk mengadakan sebuah pernikahan itu apa? Gitu. Kembali lagi sih ke intimate wedding itu, karena mereka bisa mengirit budget, terus nggak molor-molor waktu undangan juga, keburu tua bos gitu kan. Iya benar.
terus sama mengirim undangan kan lebih intim gitu sih. Sebenarnya kalau yang aku lihat dari beberapa event habis-habis baru-baru ini ya, intimate wedding itu lebih kerasa enaknya sih. Jadi mereka benar-benar pesta keluarga lebih intim. Jadi yang namanya pernikahan itu sebenarnya mementingkan kualitasnya daripada kuantitas ya sekarang. Benar banget. Jadi mereka bisa lebih in touch banget sama si tamu-tamunya, keluarga-keluarga gitu sih. Oke, oh ya, kita juga punya yang namanya bundling di sini nanti ditulisin ya, tolong. Kamu agak ngerepotin editor ya, iya, apa-apa ya. Banyak emang, mintanya gitu. Aku dari awal emang hidupnya ngerepotin gitu, jadi konsisten anaknya kebetulan gitu. Konsisten merepotkan, bagus. Di sini ya, bundling. Nah, Mas Fian mau tanya, bundling ini sebenarnya yang kita tonjolkan itu apa? Dari mulai konsepnya dulu, yang mau diangkat sama bundling itu apa? Konsep bundling sih sebenarnya kita menyatukan pikiran sih antara vendor-vendor. Jadi kita menyatukan pikiran antara vendor-vendor biar satu visi misi gitu. Nah, kita mencari visi misi apa nih yang bagus saat ini. Jadi kita mencari visi misi apa yang jadi tren saat ini gitu. Jadi kan kayak sekarang ini lagi lebih ke wedding modern sama intimate gitu. Jadi kita lebih menerapkan bundling yang ada konsepnya gitulah. Nah, bisa dibilang seperti itu sih. Konsep yang mau dibawa seperti apa? Apakah outdoor, apakah indoor, apakah modern ataukah tradisional? Gitu. Kalau kita sekarang lebih ke modern sih, karena modern banyak yang lebih modern. Kecuali ada beberapa sih, kalau bisa dibilang dari 5 orang nih, 3 orang lebih milih modern daripada Jawa tradisional 2. Tapi kalau menurutku pribadi, lucuan, seruan kalau itu nggak sih wedding tradisional? Karena ngikutin adat kayak gitu loh. Jadi lebih kerasa. Tapi lebih capek juga dan make up-nya lebih tebal sih biasanya. Oh gitu ya. Karena banyak sekarang anak-anak yang pingin all up gitu sih, pingin kayak pesta, bener-bener pesta. Kalau bisa dibilang kalau aku ngarahinnya ya, kalau wedding modern itu lebih ke pesta, kalau wedding tradisional ke syukuran gitu sih. Nah, jadi kalau wedding modern itu lebih pesta, bener-bener pesta gitu sih kan. Jadi kayak euforianya tuh dapat banget sih. Iya sih. Antara nanti konten acara, mau band, lighting sound itu sekarang udah bener-bener laku. Bahkan ada beberapa vendor tuh yang dulunya dari event kan sekarang lagi berkurang ya Naya. Mereka udah mulai lari ke dunia wedding gitu. Oke, nah di sini kita bakal ngomongin tentang konsep ya berarti. Bentar ya. Iya, mau digarukin? Enggak, udah. Oh iya udah. Kita bakal ngomongin tentang tren yang akan prediksi mungkin ya konsep pernikahan di tahun 2022 ya. 2022. Jadi kita sedikit agak kayak dukun gitu sih. Apa pinginmu? Nah, kalau di sini menurut Happy Wedding App, dia bilang kalau prediksi di tahun 2022 itu bakal lebih banyak yang namanya outdoor weddings gitu. Nah, kalau menurut Mas Fian nih, dari kacamatanya Mas Fian. Kacamata. Nah, itu kenapa kok outdoor wedding sekarang merajalela? Kembali lagi sih, tersangkanya tetap aja sih COVID itu. Agak gatel itu ya si COVID. Banyak di komen gitu. Kenapa? Karena kenapa orang-orang pada berubah di outdoor venue kan? Karena disarankan oleh para pakar kesehatan juga si COVID ini lebih cepat spreadingnya via indoor. Indoor apalagi AC kan, dia lebih cepat spreadingnya dari orang ke orang kan. Makanya dari itu banyak klien itu lebih milih outdoor venue gitu sih Nay, karena dia langsung terbuka kan, jadi virusnya nggak sampai ke orangnya, udah terbang duluan gitu. Sirkulasi udaranya lebih bagus daripada dulu di ruangan indoor gitu. Terus selanjutnya yang kedua tentang digital invitations sih. Electronic invitation ya. Sekarang juga lagi ngetrend sih digital invitation itu karena lebih praktis juga sih Nay, dan dia cost-nya nggak terlalu banyak gitu kan. Ini juga salah satu upaya Go Green nggak sih? Menyelamatkan dunia kita yang sudah benar. Gitu. Makanya itu dia lebih milih electronic wedding. Waduh, bingung dong. Electronic invitation gitu maksudnya. Electronic wedding. Sorry. Robot sama robot nih nikah kayaknya. Gitu. Nah, selanjutnya ada tentang filantropi nih. Filantropi itu sebenarnya webnya apa dulu dong? Oh ya, biar nanti kalau ada salah biar gak kita yang nanggung. Oh iya, jadi di sini dari CNN Indonesia dia bilang kalau filantropi itu bakal tren. Nah, filantropi ini itu tuh kayak acara pernikahan yang gunanya juga sekalian membantu
seiring berjalannya dengan pandemi COVID-19 gitu. Di sini nanti contohnya kayak pernikahan artis-artis yang di-endorse sama orang-orang yang berbisnis lah. Sama yang kemarin rame itu ya? Iya, Siapa nggak tuh? usah lah Nggak disebut. usah. Nah di situ ntar kan orang-orang yang mengendorse itu dapat exposure, kan Benar. bakal lebih diketahui lah bisnisnya, dan juga itu sangat membantu mereka-mereka yang sedang kesulitan lah dalam ekonomi. Iklan kayak gratis lah ya. Bener. Kalau misalnya ada yang mau nge-endorse aku juga, nanti kalau misalnya Aku juga mau sih. ya Juga tolong mau. ya hubungin kita, ntar WhatsApp-nya bisa lah, nanti Bisa, aja gitu. gampang. Gitu. Nah, setelah ngebahas konsep, kita balik lagi ke I'm Story yang katanya mau ada bundling. Benar, mau ada bundling nih kita. Jadi semoga bundlingan kita lebih spektakuler lah ya. Pasti nggak sih spektakuler? Nanti kita juga bakalan ada bundling sama vendor, dekor. Apa tadi aku pertama ngomong? Vendor dekor. Dekor. Sabar. Aku bingung. Pertama dari Vendor dekor, dekor. foto video, terus make up sama wardrobe. Terus itu aja sih. Catering nggak ada ya? Catering nggak ada. Iya sih, dulu soalnya sih. kan sesuai taste-nya orang kan beda-beda. kalau Sama catering. band mungkin gitu. Oh iya, entertainment ya. Nanti kalau venue mungkin kita cuma bikinkan vlog kapan ya kita main-main ke venue. bulan depan kayaknya kita bakal bikin segmen vlog tour. Boleh. Siapa tahu kalau ada ini ya, venue baru nih yang mau dipromosiin bisa hubungin kita untuk kita kunjungi buatkan Bener. vlognya buat kita Betul, sih. kayak gitu. Nah, ini nanti tentang pendekatan dan juga lebih dekat sama vendor bakal kita bahas di segmen yang lain nih teman-teman. Apa itu, Nay? Segmennya tuh door to door bareng vendor. Asik, door to door dong. Iya, Apa door itu? to door bareng vendor. Nah, door to door bareng vendor itu kita bakal, itu tadi karena kita lebih dekat dengan vendor, ini tuh tentang vendor-vendor yang akan terlibat di bundling Di bundling tadi. ini berarti ya. Jadi kita ngomong tentang keluh kesahnya mereka, tentang cerita-cerita serumnya mereka waktu nge-handle klien kayak gitu. Jadi lebih ke heart to heart aja sih sama vendor ke vendor mungkin ya mereka. Kira-kira apa yang bakalan diundang duluan nih sama door to door nih? Kalau yang diundang duluan kayaknya bakal WO nggak sih? Boleh sih. Wedding organizer kan? Karena WO itu kayak banknya si vendor-vendor gitu sih. Keplaknya lah, Keplaknya. ketua pelaksananya dari acara pernikahan kan. Aku pinginnya ini, pakai vendor ini gitu sih. Kayak gitu. Atau mungkin kalau dari para kalian yang lagi nonton nih ada pertanyaan yang pingin ditanyakan ke WO, bisa komen di bawah, nanti kita bisa tanyakan ke Betul, WO-nya. benar kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran gitu, nanti segmen yang barunya kita itu bakal ngebahas sama vendor-vendor yang terlibat di bundlingannya kita kan. Aku pengen vendornya apa nih? Gitu. Bisa nah, request lah. si episode pertamanya ini bakal bareng wedding organizer gitu. Jadi karena ini bundlingnya udah siap, Siap dong. Tinggal Jodohnya? gas nih. Jodohnya? Aduh, tanya dulu dong. Kamu udah ada belum, Nay? aku udah dong. Alhamdulillah. Udah ada? Ada. Tadi Ada kan? pertama bilang nggak ada, takut dimarahin. Nanti ambiar deh di Iya. akhir. Tadi kan susah. cuma gara-gara itu ya Iya. kita. Mbaknya murka kayaknya. Aku Murka. nggak mau ikut campur. Iya. Keluar angkat tanduk, tangan. Bos. lanjut. Nah, oke, kayaknya segitu dulu di episode yang pertama ini. Makasih buat teman-teman semuanya dan waktunya kita ngeluarin kata-kata mutiara. Apa itu? Jangan lupa Subscribe, like komen, dan share ke teman-teman kalian. Bye. bye.